Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Di video kali ini gue pengen ngomongin tentang interviewnya Erik ten Hag ya setelah pertandingan kita kemarin menang lawan Leicester ya. Jadi post match interview. Oke, kita mulai aja langsung. Oke, pertanyaan pertama ditanya eh, bagaimana pendapat Erik ten Hag dengan performa tim kemarin ya. Dibilang solid performance dari tim ya, solid ya. Jadi kita defend dan juga kita bertahan dan nyerang dengan 11 orang. Artinya maksudnya kita bertahan dan menyerang sebagai tim lah. Jadi satu tim itu benar-benar ngebantu bertahan dan juga ngebantu nyerang. Ya, ada beberapa momen yang kita bisa hindari dia bilang ya, terutama di babak kedua dia bilang ya. Di akhir-akhir babak kedua lah free kick ya, free kicknya si Madison kalau nggak salah kayaknya, dan juga adalah switch play-nya si siapa nih, si Leicester yang cukup berbahaya, dan itu harus kita bisa avoid next time gitu ya, do better dia bilang. Dan dia bilang kita harusnya bisa menang 2-0 dia bilang ya. Karena dia bilang banyak banget space ya on the pitch ya, jadi banyak banget space yang kita nggak pakai. Ya, jadi kalau ada space nggak dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Manchester United, dan juga counter-counter yang bagus yang nggak berhasil dikonversikan, dia bilang seperti itu ya. Jadi solid performance tapi masih banyak yang bisa diimprove lah kalau kalau secara kasarnya seperti itu ya kata Ten Hag ya. Dan gue bilang sih ya omongan dia sih mirip-mirip sama yang kita lihat juga kemarin babak kedua, bener-bener ya bener-bener beda lah, beda banget ya. Makanya dia sih kelihatannya kayak kurang happy lah sama babak kedua. Tanya juga tuh ya, selanjutnya ditanya bagaimana dengan second half ya, kelihatan banget Leicester ya jauh lebih dominan di babak kedua, ditanya seperti itu. Dia bilang ya itu wajar katanya Ten Hag ya, Leicester ketinggalan ya kan, kalah 0-1 ketinggalan, makanya mereka berusaha lebih menyerang ya. Dibilang kata-katanya dan bring more players at front, jadi membawa banyak pemain lebih ke depan lah, lebih nyerang lah dibilang ya. Dan kita nggak ya kita disorganized ya, kita nggak terlalu ya, cukup apa ya namanya, nggak kurang berorganisasi lah cara bermainnya, dan juga bisa melakukan lebih baik dibilang dari segi organisasi permainan. Tapi gimana pun juga Leicester nggak banyak ini, nggak banyak good chance, dia bilang nggak banyak chance yang bagus ya. Makanya gue bilang kemarin kita ini bukan bukan ugly win ya. Kalau kita ugly win itu bukan masalah lu main bertahan atau enggak gitu kan ya. Lu ugly win itu tergantung ya kan, tergantung. Dan Marti ya kalau misalnya lawan lu juga katro, gimana bisa dibilang ugly win ya. Kalau misalnya kita diserang terus gitu kan ya, pemain lawan mainnya bagus banget gitu kan ya, si De Gea jadi Superman gitu kan ya. Terus kita tiba-tiba counter attack sekali ngegolin ya, itu ugly win. That's ugly win gitu ya. Tapi ya kita menurut menurut si si Ten Hag sih kita defend dengan bagus lah gitu ya. Jadi makanya Leicester nggak banyak chance juga, nggak banyak peluang gitu loh untuk ngegolin. Ditanya juga soal Sancho gol ya, gimana pendapatnya Erik dengan golnya Sancho? Dibilang, oh, gue senang sama golnya Sancho, dan juga dia senang sama asisnya Rashford ya. Dia bilang kita benar-benar udah kerja keras ya, dan selama preseason ya kita banyak invest gitu. Dia bilang banyak banyak menghabiskan waktu lah, katanya itu banyak menghabiskan waktu dalam pressing gitu, dalam melakukan ya sistem pressing atau apa ya. Dan dia bilang ya akhirnya dapat rewardnya gitu dengan membuat gol-gol seperti itu gitu. Jadi kita kita banyak melakukan kelihatannya di preseason banyak melakukan drill-drill pressing ya, dan juga membuat fisik lebih kuat ya. Terus lalu dia tanya kenapa memilih starting eleven yang sama ya kan, dan nggak mulai Casemiro ya. Dibilang Casemiro itu opsi yang sangat bagus dia bilang ya kan. Tapi gimana pun juga eh, ya starting eleven yang kemarin itu bagus, mainnya bagus gitu lawan Southampton, lumayan lah lawan Southampton, dan kita harus memberikan mereka kesempatan lagi ya. Dan ini sih gue setuju ya, kalau lu main bagus lu harus dapat kesempatan lagi ya. Lu nggak bisa karena di bench ada Ronaldo misalnya gitu kan ya, lu harus mainin Ronaldo, nggak bisa begitu. Kalau main bagus kasih kesempatan, kalau main jelek lu bench ya. Ingatnya kayak Maguire, udah dikasih kesempatan 2 kali bener gak ya, dia jelek ya udah bench ya kan, gitu aja, bener gak, sesimpel itu. Kalau dia dapat kesempatan main, dia harus menunjukkan itu loh kalau dia layak jadi starting eleven lagi. Ya gue sih setuju 100% sama pendapat kayak begini ya, karena kita nggak bisa melihat berdasarkan status gitu kan ya, kayak anggap aja kayak sebelumnya lah ya, bener gak, Maguire karena kapten main terus gitu kan ya. Ya lu nggak bisa begitu, lu harus berdasarkan performa. Kalau mainnya bagus, terlepas siapa lu gitu, terlepas lu pemain mahal atau pemain murah, ya harus lu kasih kasih kesempatan lagi. Itu masuk akal sih ya. Dibilang tapi season masih panjang, dan pasti ada rotasi pemain. Jadi dia pengen pengen memastikannya aja lah ke reporternya, bahwa
bukan berarti dia bakal mainin starting 11 terus gitu, yang itu terus di setiap minggu ya. Dia pasti bakal merotasi pemain lah karena ya banyak game gitu dalam satu musim ini dia bilang. Oke, selanjutnya dibilang 3 kemenangan berturut-turut. Ya pertanyaannya 3 kemenangan berturut. Apakah Manchester United udah balik arah gitu, udah momentumnya sekarang tuh menang gitu kan? Ini yang menarik yang dibilang adalah, oh ini masih terlalu dini untuk ngomong seperti itu ya, masih terlalu dini dibilang. Kita lagi build a squad, dibilang ya, lagi membangun sebuah squad dan mereka squad kita itu ya, member-membernya itu, playernya itu sticking together, support each other, fight and cooperate together. Itu kata-katanya dia tuh ya, benar-benar 4 itu. Jadi benar-benar kita lagi berusaha membangun squad yang kondusif gitu ya, squad yang nggak ada perpecahan, yang dressing roomnya tuh harmonis dan juga ya itu fight for each other lah. Yang kata-kata dia tuh 4 tuh. Stick together, support each other, fight and cooperate together di bang ya. Jadi itu um, kita lagi membuat squad seperti itu ya kan, dan kalau apabila lu melakukan itu ya fight as a team, dia bilang itu bakal dapetin hasil yang bagus dia bilang ya, you will get the right result ya, the right score, sorry dia bilang the right score, lu bakal mendapatkan skor yang benar gitu, yang bagus dia bilang ya. Tapi ya kan nggak stop di situ dia bilang ya kan, makanya dia bilang nih terlalu dini kalau kita udah ada momentum menang dia bilang lagi eh, kita perlu step up dan improve further ya, perlu lebih banyak berkembang lah gitu benar. Dan pertandingan hari Minggu gitu kan lawan Arsenal itu bakal menjadi sebuah tes yang bagus dia bilang ya. Jadi dia merasa oh walaupun udah 3 kali menang berturut bukan berarti kita udah konsisten ya. Baru mulai konsisten dia bilang ya kan, dan tes nanti lawan Arsenal itu tes yang benar-benar yang baik lah. Karena gimana pun juga Arsenal ya lagi di apa, lagi di pucuk ya. Ntar minggu coba aja kita coba gulingin ya dari pucuk dia ya. Jadon Sancho ya, jadi Jadon Sancho ditanya lagi soal Jadon Sancho. Jadon Sancho musim lalu nggak memiliki season yang bagus ya. Season musim lalu Jadon Sancho jelek lah dibilang gitu ya. Terus dibilang apa pendapat lu dengan cara dia bermain sekarang, dan apakah itu yang apa yang mau Ten Hag lihat atas permainan Jadon Sancho dibilang gitu ya. Terus dia bilang Jadon Sancho preseasonnya bagus, dia bilang ya ngegolin cukup banyak di preseason, dan Ten Hag ini, nah ini rahasianya nih kenapa dia jadi gacor sekarang. Dia bilang Ten Hag bilang, oh dia bilang ke Sancho kalau bawa Sancho itu perlu apa ya ngabisin waktu dalam mengembangkan fisikalnya dia ya. Jadi jangan terlalu lembek lah ibaratnya, mau yang gigi fight gitu kayaknya, dan badannya jadi balance-nya ada, nggak gampang jatuhin gitu loh ya. Jadi he needed to invest on physical dia bilang ya. Jadi benar-benar itu katanya, dan dia bilang pas preseason ya Sancho fokus di situ, memperbagus fisikalnya dia dan dapat reward gitu, got rewarded dia bilang gitu ya. Tapi ini sebuah start untuk Sancho dia bilang ya. Dia punya potensial, dia punya skillnya dan punya banyak ruangan untuk berkembang dia bilang ya. Jadi ini baru mulai start. Jadon Sancho pemain yang kreatif dia bilang, bisa ngegolin dan assist, dan dia akan menjadi pemain penting di MU ya. Jadi ini kita dengar dari seorang coach sepak bola beneran mengatakan bahwa Sancho itu ya basically dia bilang nggak flop lah ibaratnya ya. Tapi ya gitu, Sancho harus benar-benar kerja keras, training keras untuk bisa berkembang ke level selanjutnya yang bilang seperti itu ya. Tapi gitu dia Sancho kelihatannya dengerin gitu kata Ten Hag ya. Oh, biar lebih fisikal ya, biar dia kuat gitu ya. Karena kan gimana pun juga sebenarnya Liga Jerman sama Liga Premier League kan beda, dengan intensitasnya tuh jauh lebih tinggi. Makanya dia bilang ya dia suruh Sancho invest ke physical atributnya si Sancho ya pas preseason kemarin ya. Makanya gacor sekarang. Ya, udah 2 gol benar nggak? Udah asis belum sih Sancho? Kayak 1 asis ya, gue lupa deh. Mungkin udah 2 gol ya dia. Ya. Oke, terus ini pertanyaannya gue nggak denger ya, karena ya kalian tahu sendiri lah kalau kalian nonton di MU TV ya, ini interviewnya tuh ya kayak omongannya bener-bener nggak kedengeran gitu ya. Sementara Ten Hag-nya kenceng banget suaranya. Mungkin nggak dikasih mic kali ya sih itu wartawan makanya kayak gitu. Gue nggak tahu pertanyaannya, tapi jawabannya si Ten Hag seperti ini ya. Kita harus mengkonstruksikan ya, membangun culture ya, culture kemenangan dibilang gitu, culture kemenangan ya, yang benar dibilang gitu ya. Jadi winning culture, the right winning culture itu bahasa Inggrisnya. Sorry, gue nggak tahu nerjemahinnya seperti apa. Yang pasti kita harus membangun the right winning culture. We need to construct the right winning culture, dan itu adalah sebuah proses dibilang ya.
Lu nggak bisa bilang satu hasil kayak Brentford kemarin yang disaster itu eh, dijadiin contoh, dia bilang gitu kan ya. Dia bilang winning winning culture ini ya, budaya budaya kemenangan lah. Oh ya, winning culture budaya kemenangan. Jadi budaya kemenangan ini adalah sebuah rutinitas, sebuah gaya hidup, way of life dia bilang. Dan ini daily basis ya, setiap hari harus dibawa ke Carrington dan juga ke setiap pertandingan. Ya, dan nggak cuma player, dia bilang semua orang yang di klub ya kan, semua staff semua itu harus berada di standar yang tinggi, dia bilang seperti itu ya. Jadi sayang banget nih gue nggak kedengeran nih, padahal gue udah kencengin banget gitu kali ya, nggak kedengeran pertanyaannya apa gitu, terlalu kecil suaranya. Cuman itu jawabannya bagus sih, jawabannya cukup keren gitu sebenarnya. Jadi benar-benar ya winning culture-nya tuh ya, budaya menangnya tuh harus dibangkitin lagi gitu loh ya. Dan ini bukan bukan hal yang langsung balikin tangan. Ngomongnya sih bagus gitu loh. Cara ngomong bagus dia bahasa Inggrisnya. We have to construct the right winning culture and it's a process, dia bilang. You cannot take one game like Brentford. Ini gue ngomong Inggrisnya ya. It's a routine, it's a way of life, it's a daily base. Everyone in the club need to be on high standard. Itu omongannya dia. Sayang, tapi gue nggak dengar itu pertanyaan apa. Kalau kalian nonton, ada yang bisa dengar nggak sih itu pertanyaannya apa? Ya mungkin nanti beberapa saat lagi keluar transkripnya kali ya. Cuman nih gue nonton video sih gue nggak bisa dengar pertanyaannya apa. Tapi jawabannya bagus banget tuh. Ya, kita perlu mengkonstruksikan budaya kemenangan yang bagus, dia bilang. Ya keren sih, Om. Jawabannya keren. Ya, oke, paling itu doang yang gue bisa ngomongin tentang post match interviewnya Erik ten Hag. Gimana jawabannya? Ada yang kalian setuju nggak setuju nggak? Apalagi dengan Jadon Sancho gitu kan ya. Setuju nggak tuh kalau ya Ten Hag memprioritaskan Sancho untuk membangi fisikalitasnya dia gitu ya. Makanya jadi gacor sekarang katanya. Walaupun masih awal dan juga potensinya masih besar untuk Sancho ya. Jadi dia belum termasuk flop ya kan. Kita lihat under Ten Hag gimana. Gue juga nggak mau bilang dia flop atau enggak ya kan, karena belum terbukti. Kita lihat aja musim ini under Ten Hag gimana. Tapi menurut gue Sancho under Ten Hag nggak bakal flop ya. Karena dia kalian lihat sendirilah cara dia main ya. Dia bukan orang speedster kayak Rashford atau gocek-gocek gitu kayak Rashford, nggak juga. Ya dia nggak sejago itu gitu. Tapi ya dia intelijensi jalan, kreativitasnya itu yang gue suka dari Sancho. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.